Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini kita masuk ke dalam mata kuliah manajemen usaha perjalanan wisata di semester 4. Oke, kalau dari sebenarnya ini salah satu mata kuliah yang menjadi titik apa ya? Bukan titik akhir, titik akhir lah atau bahkan titik awal dari mata kuliah yang sudah teman-teman ambil dari semester 1 sampai semester kemarin. Mulai dari mata kuliah yang sifatnya bagaimana merencanakan sebuah paket wisata, membuat bisnis plan, bagaimana menyusun sebuah kewirausaha, menjadi seorang wirausahawan, dan lain-lain sampai ke sekarang manajemen usaha perjalanan wisata. Jadi harapannya kalian bisa menjadi atau kalian bisa tahu paling tidak bagaimana sih membuat suatu usaha perjalanan wisata atau UPW atau biro perjalanan wisata atau travel agent. Nah, jadi kita akan bahas di mata kuliah ini, oke? Oke, untuk pertemuan minggu pertama ini kita akan membahas terkait 5 hal: learning contract, history of travel company, classification of travel business, travel bureau atau BPW, biro perjalanan wisata, travel agent atau agen perjalanan wisata. Sebelumnya saya lupa mau menginfokan bahwa untuk teman-teman yang mengikuti kuliah ini jangan lupa untuk registrasi ulang, karena kalau tidak registrasi ulang maka tidak tercatat dan akan dianggap tidak mengikuti kelas. Intinya seperti itu. Lalu jangan lupa juga baca seluruh peraturan akademik di semester ini agar perkuliahannya bisa berjalan dengan lancar. Oke, balik lagi ke topik. 5 topik ini akan kita bahas. Oke. Nah, yang pertama. Jadi, kelas ini adalah kelas dengan bobot nilai praktik yang lebih besar. Bobot kita 3 SKS, 1 SKS teori, 2 SKS praktikum. Jadi ada 2 kali pertemuan dalam setiap 1 minggu. Pertemuan pertama itu kita akan bahas terkait teorinya. Lalu nanti pertemuan kedua di minggu yang sama sesuai dengan jadwal yang diberikan kita akan bahas terkait praktikum. Praktikumnya lebih detail bagaimana. Nah, oke. Untuk kelas teori ini ada di kontrak perkuliahan ini ada 18 pertemuan total sampai ke UAP dan UAS juga. Sorry, 17. Mulai dari pertemuan pertama terkait pembahasan tentang kontrak perkuliahan, lalu pengantar manajemen usaha perjalanan wisata, lalu pertemuan kedua kita masuk ke dalam pembahasan theoretical terkait usaha biro perjalanan wisata di Indonesia walaupun di luar negeri, struktur organisasi biro perjalanan wisata, terus minggu keempat kita ada quiz di sana dan materinya kita bahas terkait perencanaan bisnis perjalanan wisata atau lebih ke bisnis plan. Bagaimana sih membuat bisnis plan terkait khusus untuk perjalanan wisata, biro perjalanan wisata. Kelima nanti adalah standar usaha biro dari aspek produk. Yang keenam, pertemuan keenam, standar usaha biro dari aspek pelayanan. Ketujuh dari aspek pengelolaan. Kita masuk UTS. Nah, mulai minggu ke-9 kita akan bahas terkait petunjuk teknis untuk kalian observasi di lapangan. Mulai dari petunjuk teknis produk, 10 juga petunjuk teknis aspek produk. Yang pertama minggu ke-9 adalah teknik observasi lapangan perusahaan, ya, lebih ke perusahaannya. Nah, lalu minggu ke-10 lebih ke aspek produk, minggu ke-11 kita akan bicara terkait aspek pelayanan, minggu ke-12 itu akan presentasi atau presentasi dari aspek pelayanan, dan ini ada kuis di sana. Minggu ke-13 kita masuk ke dalam observasi terhadap aspek pengelolaan, ke-14 masih aspek pengelolaan, ke-15 nanti kita akan bahas observasi tentang keseluruhan aspek. Lalu nanti di UAP-nya kalian akan presentasi terhadap project bisnis atau business plan yang akan kalian buat sepanjang perkuliahan. Terakhir UAS di minggu ke-17. Ini untuk yang teori. Nah, lalu untuk yang praktikum, seperti sebenarnya nggak beda jauh
tapi lebih ke bagaimana sih pengaplikasiannya, bagaimana cara misalnya kita bicara di minggu kedua terkait, kalau tadi sebelumnya adalah teori tentang apa itu BPW Indonesia dan internasional, ini lebih praktikum bagaimana mengidentifikasi sampai ke minggu ke-8. Itu sifatnya masih praktikum yang bagaimana menggodok sebuah teorinya. Nanti setelah masuk UTS, minggu ke-9 kalian akan terjun lapangan, kalian akan ketemu sama biro perjalanan wisata yang ada di Lampung, kalian akan mewawancarai BPW tersebut, kalian lihat aspek produknya, kalian lihat aspek pelayanannya, dan kalian lihat aspek pengelolaannya, sampai nanti itu bisa diformulasikan untuk menjadi BPW yang akan kalian buat sendiri. Goals-nya seperti itu. Jadi dari teori yang ideal seperti apa, kalian akan berangan-angan nanti akan membuat BPW yang seperti apa sih rencananya. Lalu masuk ke minggu 9, kalian lihat tuh faktanya di lapangan seperti apa. Nah, logis nggak yang kalian rencanakan dengan kondisi yang ada di lapangan? Nah, itu akan ada penyempurnaan nanti sampai ke minggu ke-15. Setelah minggu ke-15, kalian sudah menemukan suatu bentuk rancangan Biro Perjalanan Wisata yang mau kalian buat untuk dipresentasikan di UAP. Oke, itu secara kontrak seperti ini ya. Nah, sistem penilaian, karena lagi-lagi saya mau ingatkan kembali, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang lebih besar porsi praktikumnya daripada teorinya. 2 SKS praktikum di mana itu adalah 240 menit berbanding dengan 1 SKS teori itu 50 menit. Jadi poinnya untuk aktivitas itu 10%, mulai dari kehadiran, sikap, disiplin, kerjasama, dan lain-lain. Lalu tugas terstruktur itu hanya 5%, lalu ada laporan 15%, hasil praktikum 15%, kuis itu ada 5%, terus ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 15%, dan paling akhir adalah ujian praktikum 25%. Dengan standar penilaian 1-100 dengan pengklasifikasian seperti yang ada di sebelah kiri layar. Oke. Ini untuk sistem penilaiannya. Nah, oke. Tadi sekilas tentang kontrak kuliah ya. Jadi saya mau sedikit masuk ke dalam pengantar buat mata kuliah ini, mata kuliah manajemen Biro Perjalanan Wisata. Manajemen Usaha Perjalanan Wisata, MUPW. Jelas yang paling dasar adalah kita paling tidak tahu bagaimana sih sejarah dari travel company yang ada di dunia ini gitu. Dari mana asalnya, terus nanti kita bicara sedikit terkait perbedaan antara apa itu BPW, apa itu BPW yaitu Biro Perjalanan Wisata, atau apa itu agen perjalanan wisata. Kalau secara awam kita ngeliatnya mungkin sama, tapi kita lihat nanti bedanya di sebelah mana. Oke, ini sejarahnya secara sangat singkat, secara sangat sederhana, kita semua harus tahu bahwa dunia pariwisata di dunia itu dulu diawali dari sudut pandang perusahaan yang secara legal ya. Itu diawali oleh Thomas Cook Company. Jadi perusahaan Thomas Cook ini perusahaan pertama yang ada di Inggris yang melakukan excursion atau perjalanan round trip excursion dari Leicester ke kota Loughborough. Dia menghandle 570 orang dengan komisi 5% dari total penjualan yang diangkat. Nah, berawal dari sini, lalu mulai Thomas Cook & Son ini sampai terakhir 2019 masih ada. Kalau nggak salah malah sampai 2020 masih ada perusahaannya. Cuma tahun terakhir akibat COVID, setahu saya agak collapse atau bahkan bangkrut ya. Mungkin nanti bisa di correct me if I'm wrong, bisa dilihat lebih detail lagi. Nah, mulai dari tahun 1800 ini yang paling besar adalah World Exhibition tahun 1851 di Perancis, itu menghandle sebanyak 150 ribuan orang. Nah, lalu di Indonesia sendiri itu ada Leeson Lindeman atau Lislin. Ini perusahaan perjalanan pertama di Indonesia yang dimotori atau yang dimiliki oleh Hindia Belanda. Nah, ini yang pertama kali
perusahaan perjalanan yang masuk waktu itu di bumi Nusantara lah ya. Tahun 1936 ada Netherlands Indisch Toeristen Bureau atau NITUR. Ini juga ada di Hindia Belanda. Terus kira pada tahun 1950, nah adalah Garuda Indonesia. Mulai dari sini mungkin terus berkembang sampai sekarang banyak sekali BPW dan agen perjalanan wisata yang bergerak di bidang bisnis perjalanan wisata di Indonesia. Itu secara garis besar dari sejarahnya. Terus kalau BPW sendiri secara general dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah dari sisi fungsi, dilihat dari sisi fungsi pembagiannya. Apakah itu BPW dari sisi fungsi? Ada dua jenis juga, atau ada dua pembagian dari sisi fungsi, yaitu sebagai organizer atau sebagai intermediary. Apa itu BPW sebagai organizer? BPW sebagai organizer itu adalah biro perjalanan wisata yang mengelola paket kegiatan wisata secara keseluruhan atau wholesaler atau retail tour operator. Jadi secara fungsi dia yang benar-benar mengelola, dia yang merencanakan, dia yang melaksanakan tugasnya, dia yang melaksanakan kegiatan pariwisata yang dikelolakan tadi. Itu adalah BPW atau APW yang sifatnya sebagai organizer, yang mengorganize dan menjalankan. Nah, lalu apa itu yang kedua? Intermediary. Intermediary ada dua bagian juga, yaitu adalah mediator dan representatif. Nah, ini sifatnya lebih sebagai perantara atau intermediate. Intermediate kan berarti kan di antara. Nah, dia menjadi perantara dari wholesaler tadi yang sifatnya mengorganize suatu kegiatan wisata kepada konsumen. Dia istilahnya kalau kasarnya kita bilang, mungkin bisa dibilang sebagai calo. Ini sangat-sangat kasarnya. Nah, posisi dia ada di antara. Jadi hanya menjembatani antara konsumen yang tidak punya link langsung terhadap wholesaler yang mengorganize suatu kegiatan wisata, BPW atau APW ini yang menyambungkannya. Nah, dia lebih ke misalnya atau kantor representatif. Itu adalah misalnya wholesaler dari Panorama Tour yang ada di Indonesia, atau di Jakarta pusatnya. Dia punya kantor representatif di Bali, dia punya kantor representatif di Yogyakarta. Itu adalah intermediary. Nah, itu dibagi jadi tiga jenis biasanya: general sales, sales agent, dan sub agent. Ini saling dilihat dari skup besar atau kecilnya perusahaan itu. Nah, lalu yang kedua, BPW atau APW juga dilihat dari sudut pandang skopnya atau bagaimana luasnya atau dari besarnya perusahaan itu sendiri. Nah, ada banyak BPW, jenis BPW atau BPW dan APW yang sifatnya perusahaannya berdiri sendiri. Jadi perusahaannya itu tidak punya kantor cabang dimanapun. Dia misalnya stay di Lampung, ya dia kan di Lampung terus. Dan dia tidak buka cabang di kota-kota lain. Jadi hanya satu kantor yang di sana, walaupun melayani kegiatan wisata di daerah manapun, bahkan ke luar negeri, tapi tidak membuka cabang. Itu adalah perusahaan yang berdiri sendiri, stand alone. Nah, yang kedua adalah perusahaan yang memiliki kantor cabang. Seperti yang tadi yang saya contohkan, Panorama itu pusatnya ada di Jakarta sebagai wholesaler ya. Tapi dia juga punya kantor cabang yang ada di Yogyakarta misalnya. Lalu dia juga punya kantor cabang yang ada di Bali. Nah, jadi perusahaan ini punya berbagai cabang di daerah lain. Ini dari luasannya. Tentu yang wholesaler yang punya cabang banyak biasanya lebih besar bentuk dari perusahaannya daripada yang berdiri sendiri. Nah, ada dua tipe kantor cabang dari BPW atau APW. Yang pertama adalah kantor cabang aktif. Nah, kantor cabang aktif tadi seperti yang dijelaskan dari fungsi dari BPW dan APW. Apakah dia sebagai organizer atau dia sebagai intermediary? Itu sama, kantor cabangnya juga seperti itu. Apakah dia sebagai organizer, yaitu kantor cabang aktif? Nah, ini punya kegiatan, biasanya kegiatan berbeda dengan kantor pusatnya. Tapi
tetap juga menjadi sales agent dan handling agent dari kantor pusatnya. Misalnya perusahaan Panorama Tour di Yogyakarta, dia punya kegiatan sendiri khusus Panorama Tour Jogja. Dia punya produk sendiri, dia menyusun paket wisata mereka sendiri, tapi dia juga menghandle paket-paket wisata yang sudah ditentukan di Panorama Pusat, Panorama yang di Jakarta. Itu adalah kantor cabang aktif. Nah, yang kedua, kantor cabang pasif yang sifatnya lebih intermediary atau penyambung. Ini lebih ke dia nggak punya produk sendiri di kantornya, di cabangnya dia nggak punya produk sendiri, dia nggak membuat eh, produk yang dijual sendiri, tapi dia hanya memasarkan produk yang sudah ada di kantor pusatnya di Jakarta misalnya. Nah, ini kantor cabang pasif. Nah, lalu sekarang masuk, apa sih bedanya BPW dan APW? Apa bedanya Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata? Dilihat dari secara arti. Untuk BPW menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990, ini definisikan sebagai usaha penyedia jasa perencanaan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata. Sedangkan untuk APW, agen perjalanan wisata, adalah usaha untuk menyelenggarakan perjalanan yang bertindak sebagai perantara. Nah, dalam menjual atau mengurus jasa. Keduanya sama berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, APW, agen perjalanan wisata, biasanya hanya sebagai pengurus jasa atau dia hanya menjual paket-paket wisata yang sudah ada dari wholesaler. Itu adalah agen. Jadi kalau untuk Biro Perjalanan Wisata, dia yang mengemas, merencanakan, mengelola, sampai menyelenggarakan kegiatan wisata. Itu dari arti. Nah, lalu dari secara profit bagaimana? BPW, Biro Perjalanan Wisata, itu memperoleh imbalan atau laba dari selisih harga penjualan dengan total harga semua komponen yang dijual dalam paket wisata. Keseluruhan. Jadi, saat dia menyusun produk wisata, dia mendapat profit dari masing-masing komponen yang dia susun. Dari sana. Sedangkan perbedaannya dengan agen perjalanan wisata lebih sering mendapatkan imbalannya berupa komisi. Jadi saat dia menjual produknya dari wholesaler atau menjual dari biro perjalanan wisata, produknya biro perjalanan wisata, dia dapat komisi atau imbalan sekian persen dari penjualan. Itu yang bedanya. Dari sudut pandang profit atau keuntungan. Nah, yang ketiga, dari tanggung jawab. BPW itu harus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan produk yang dikeluarkannya. Harus bisa menjamin wisatawan akan menikmati perjalanan sesuai dengan yang tertulis dalam brosur dan yang dikeluarkan oleh BPW. Jadi, dia yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan. Dia yang merencanakan, dia yang melaksanakan suatu kegiatan pariwisata, dan itu harus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatannya. Karena kalau tidak bertanggung jawab di bidang itu, maka wisatawan kecewa dan wisatawan tidak akan kembali lagi ke BPW tersebut. Beda cerita dengan agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata, karena dia tidak mengelola produk, dia hanya istilahnya menjadi penyambung lidah dari konsumen dengan BPW atau dari konsumen dengan wholesaler. Dia tidak bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dijual oleh BPW-nya. Tapi secara profesional dia juga bisa menjadi sistem kontrol atau bisa kasih masukan kepada BPW yang menjual produk, sehingga produk-produk yang dijual oleh wholesalernya, oleh BPW-nya itu bisa lebih menarik, bisa lebih memuaskan wisatawan, dan bisa lebih diterima oleh wisatawan. Itu. Tapi kalau secara tanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dibuat oleh BPW. Oke, kira-kira itu untuk pengantar hari ini. Untuk lebih detailnya kita akan lanjutkan di meeting diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.